Langsung kita buka untuk materi proyeksi skalar dan proyeksi vektor untuk matematika minat kelas 10. Ada dua buah vektor, yaitu vektor OA dan vektor OB dengan sudutnya theta. Sudut kecil ini karena sudut besarnya itu dari H, O, A yang ini. Atau bentuknya begini, ini O, ini A, OA dan OB, tetanya sudut besar ini. Kemudian misalkan H adalah sebuah garis lurus yang melalui OB. Di sini ada H, ini dari OB ada garis H gitu. Kemudian P adalah sebuah titik pada H sedemikian hingga AP ini AP ini tegak lurus dengan garis H tadi. Ini kita perhatikan yang di sini. Jadi fokus kita pada garis yang tegak lurus ini. Kedudukannya ada dua posisi, P-nya antara OB dan di luar OB. Ini maksud saya antara OB dan di luar OB yang ini. Kita akan belajar tentang vektor proyeksi. Proyeksi ortogonal vektor OA pada OB atau cukup kita sebut proyeksi vektor OA pada OB adalah proyeksi tegak lurus. Tegak lurus ini dari kata-kata ortogonal, proyeksi tegak lurus OA pada sebuah garis lurus yang melalui atau sejajar OB, yaitu garis H tadi. Ini di sini proyeksi OA pada OB berarti kita harus mencari proyeksi titik A pada garis H berada di titik P. Cirinya adalah tegak lurus. Jatuhnya harus tegak lurus. Dengan demikian, proyeksi titik O berada di O sendiri, titik A berada di P, maka proyeksi OA adalah OP. Kalau yang digambar sebelah berarti proyeksi titik A berada di P, titik O berada di O sendiri, maka proyeksi titik baris maksudnya vektor OA pada vektor OB adalah OP. Perhatikan perbedaannya nih. Ini perbedaan ini timbul karena sudutnya. Ini sudut kecil, ya sudut lancip, sedangkan yang di sini theta sudut tumpul, sudut besar. Jadi yang merupakan proyeksi vektor OA pada OB adalah OP. Di sini garis merah ini. Apabila theta lancip, maka OP akan searah dengan OB, dan apabila theta tumpul, maka OP akan berlawan arah dengan OB, seperti pada gambar di atas tadi. Dengan demikian, vektor proyeksi OA pada OB, yaitu OP, akan selalu kolinier dengan OB. Kolinier itu artinya segaris. Ya, kolinier itu artinya segaris. Sekarang tentang panjang proyeksi vektor. Saya ulangi lagi, panjang proyeksi vektor. Misalkan OA adalah A, OB adalah B, maksudnya
Panjang OA adalah A, panjang OB, vektor OB adalah B, dan panjang OB adalah B. Dengan ini panjang A, panjang B, dan panjang B berturut-turut adalah panjang dari vektor A, B, dan B. Ya, saya ulangi, berarti misalkan OA sama dengan A, ini cetak tebal, berarti ini vektor. Vektor OA sama dengan vektor A, vektor OB sama dengan vektor B, vektor OP sama dengan B, dengan panjang vektor A, panjang vektor B, dan panjang vektor P. Ini ditulis mutlak, mutlak, mutlak. Ini artinya panjang dari vektor A, B, dan P. Kemudian menggunakan trigonometri ya, trigonometri. Tetanya di sini, kita akan mencari panjang vektor P, ya, mencari panjang vektor B yang merupakan proyeksi vektor A pada vektor B. Kita akan mencari panjang vektor P, ini juga mencari panjang vektor P. Kalau kita lihat vektor P ini berada di samping dari sudut theta. Kalau ini merupakan segitiga, ya, ini kan merupakan segitiga siku-siku. Siku-sikunya di sini. Ada tandanya siku-siku. Berarti P adalah sisi samping sudut. Karena samping berarti menggunakan kosinus. Berarti cos theta, ya, cos theta samping dibagi miring. Ingat pelajaran tentang trigonometri, cos berarti kosami, samping dibagi miring. Kalau keadaannya seperti ini, jika tetanya tumpul, berarti tetap kosami, ya, tetap kosami. Ini P-nya di sini. Cos samping dibagi miring, jadi cos theta sama dengan samping, berarti panjang P dibagi miring, ya, cos P dibagi miring, kosami. Dengan demikian P sama dengan panjang A dikali cos theta. Mengapa kok begini? Karena kalau cos theta sama dengan panjang P dibagi A, maka kalau dikalikan silang, kita sudah mendapatkan panjang P. Kemudian jika sudutnya tumpul, berarti karena cos di kuadran 2 itu negatif. Maka P-nya sama dengan min panjang A cos theta. Lanjut. Kemudian mengingat bahwa besar sudut cos theta sama dengan A dot B dibagi panjang A kali panjang B, maka panjang P sama dengan A kali A dot B, A kali B. Ini kan cos theta tadi. Ya, ini cos theta-nya. Ini cos theta-nya. Terus akhirnya A dibagi A habis, ya, 1. Maka sama dengan A dot B per panjang B untuk sudut yang lancip. Kemudian jika sudutnya tumpul, ini tinggal diberi negatif. Walaupun persamaan terakhir bertanda negatif, namun nilainya tetap positif. Hal ini disebabkan ketika theta tumpul, maka A min B kurang dari 0. Jadi secara umum panjang proyeksi vektor A pada B yaitu panjang P.
Kita rumuskan, berarti panjang proyeksi vektor A pada B sama dengan panjang A dot B, panjang A dot B dibagi dengan B. Contoh, diketahui vektor A 84, B 4 min 3. Tentukan panjang proyeksi vektor A pada B dan panjang proyeksi vektor B pada A. Ada dua pertanyaan. Ya. Ini diharapkan bisa membedakan proyeksi vektor. Lanjut, panjang vektor A pada B. Panjang vektor A pada B berarti sama dengan A dot B dibagi B. Jika panjang proyeksi B pada A berarti sama dengan A dot B dibagi A. Di sini perbedaannya adalah pembaginya. Kemudian A dot B berarti sama dengan ini 8 kali 4 ditambah 4 kali min 3. Ini langsung dari sini 8 kali 4. X dengan X, Y dengan Y, 4 kali min 3. Kemudian dibagi panjang vektor B. Jadi ini akar 4 kuadrat ditambah min 3 kuadrat. 8 kali 4, 32. Kemudian ditambah 4 kali min 3, 12. Jadi 32 dikurangi 12 sama dengan 20. Dimutlak. Terus kemudian ini 16 ditambah 9, 25, berarti akar 25 yaitu 5. Jadi panjang proyeksi vektor A pada B adalah 4. Sedangkan panjang proyeksi B pada A adalah akar 5. Hitungannya bagaimana? Kalau yang atas ini sama. 8 kali 4 ditambah 4 kali min 3. Yang bawah berarti panjang vektor A akar 8 kuadrat 64 ditambah 4 kuadrat 16. Jadi 64 ditambah 16 sama dengan 80. Jadi akar 80. 80 itu sama dengan ini kita pecah menjadi 16 ya. Ini 80 sama dengan akar 16 kali 5. Ya, akar 16 kali 5. Kemudian akar 16 itu berarti 4, akar 5 tetap 5. 20 dibagi 4 berarti yang atasnya 5, bawahnya akar 5. Terus kemudian kita kalikan dengan skalarnya. Ya, kita kalikan dengan sekawannya maksud saya. Sekawannya berarti 5 bagi 5 1. Kemudian kali akar 5, hasilnya akar 5. Contoh 2, panjang proyeksi vektor A 3i plus 4j min k pada vektor B 2i min 2j plus k adalah, jadi di sini hanya 3, 4, min 1, B-nya 1, min 2, 1. Ini dari mana? Ini dari sini. Yang depan itu I, koefisien I, yang tengah koefisien J, yang belakang koefisien K. Ini 3i plus 4j min K, jadinya 3, 4, min 1. Sedangkan ini 1, min 2, 1, 1, min 2, 1. Panjang proyeksi vektor A pada B berarti A dot B dibagi panjang B. A dot B berarti 3 kali 1, 4 kali min 2, kemudian min 1 kali 1. Dibagi akar 1 kuadrat, ini
Perhatikan yang ini, berarti 1 kuadrat ditambah min 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat. 3 kali 1, 1, 4 kali min 2, min 8, berarti ini min 5, min 5 ditambah min 1, jadinya min 6. Ya, jadinya min 6. Kemudian ini 1 ditambah 4 ditambah 1, 6. Berarti ini akar 6. 6 dibagi akar 6. Kemudian dikalikan dengan akar sekawannya. Kali akar 6 dibagi akar 6. Di sini berarti mutlak dari min 6 itu berarti 1. Ya. Mutlak dari min 6 adalah 6. Jadi 6 dibagi 6, 1. Hasilnya akar 6. Kemudian proyeksi skalar. Tadi panjang proyeksi, sekarang proyeksi skalar. Proyeksi skalar A pada B adalah suatu skalar yang nilainya sama dengan panjang proyeksi vektor A pada B, namun bertanda negatif jika vektor proyeksinya berlawanan arah dengan B. Apabila proyeksi skalar A pada B kita notasikan dengan S, maka S sama dengan A dot B per B. Jadi bedanya dengan panjang proyeksi. Kalau panjang proyeksi tadi A dot B-nya ada tanda mutlaknya ya. Ada tanda mutlaknya. Kayak proyeksi skalar ini tidak ada tanda mutlaknya. Contoh, diketahui titik A 3, 2, 1. Maksud saya vektor ya. Vektor A 3, 2, 1 dalam pasangan bilangan terurut. Vektor B 0, 3, min 4. Tentukan proyeksi skalar A pada B dan proyeksi skalar B pada A. Jawab langsung. Vektor A-nya 3, 2, 4. B-nya 0, 3, min 4. Proyeksi skalar A pada B berarti A dot B dibagi panjang B. Proyeksi skalar B pada A berarti A dot B dibagi panjang A. Jadi yang dibuat acuan berpikir ya untuk memahami ini pembaginya. Pembaginya itu sesuai dengan padanya ini. Pada B berarti dibagi B, pada A berarti dibagi panjang A. Sekarang A dot B-nya dari sini 3 kali 0, 0, 3 kali 2, 6, terus 4 kali min 4, min 16. Min 16 ditambah 6 berarti 10. Ya, 16, min 16 ditambah 6 berarti min 10. Min 10. Kemudian yang di sini akar 0 kuadrat 0 ditambah 9 ditambah 16 berarti 25. 10 dibagi akar 5 samakan dikalikan sekawannya, akar 5 kali akar 5 berarti yang bawah jadi 5. Min 10 dibagi 5 min 2. Ya, min 2. Proyeksi skalar B pada A adalah A dot B dibagi A, berarti ini sama tadi ya. Yang atasnya berarti min 10, yang bawahnya adalah akar 3 kuadrat 9 ditambah 2 kuadrat 4, berarti 9 tambah 4, 13, kemudian ditambah 4 kuadrat 16. Jadi 29 akar 29 terus begini karena akar 29 jikapun ini dikalikan sekawannya tidak bisa membagi min 10. Next kita lanjutkan. Sekarang proyeksi vektor. Tadi proyeksi skalar. Proyeksi vektor A pada B yaitu P merupakan perkalian antara proyeksi skalar A pada B dengan vektor satuan dari B.
Jadi proyeksi skalar itu sama dengan proyeksi, maksud saya proyeksi vektor, berarti proyeksi skalar A pada B dikalikan dengan vektor satuan dari B. Jadi ini dikali ini S kali vektor satuan dari B. Vektor satuan dari B itu adalah B, vektor B dibagi panjangnya. Maka ini kalau dikalikan akan menjadi A dot B dibagi dengan B, panjang B dikalikan vektor B dibagi dengan panjang B. Dapatnya berarti A dot B per B kuadrat kali vektor B. Contoh, diketahui A 6 min 4 2 dan B 4 2 min 2. Tentukan proyeksi vektor A pada B dan proyeksi vektor B pada A. Jawabnya berarti A 4 min 2 2 4 2 min 2. Sekarang A dot B-nya berarti 4 kali 6 24 terus ditambah min 4 kali 2 ditambah 2 kali 2. Itu yang ini. Terus kemudian B kuadratnya jadi ini, akarnya hilang. Akarnya hilang. Berarti ini tinggal 4 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah min 2 kuadrat. Ini adalah B kuadrat. Kemudian dikalikan dengan vektor B. Vektor B-nya tinggal pindah dari ini. Ini kita pindah ke sini. 4, 2, min 2. Hasilnya 1 per 2. 1 per dari ini. 24 dikurangi 8. Kemudian dikurangi 4. Ya. Jadi ini 4. Terus kemudian 16 ditambah 4 ditambah 4. 16 ditambah 4 berarti ini 20 ditambah 4 lagi berarti 24. Yang di sini tadi berapa? Yang ini 24 terus dikurangi 8 dikurangi 4 lagi berarti di sini tinggal 12 dibagi 24. Jadi disederhanakan jadi 1 per 2. Kemudian ini dikalikan setengah kali 4 2, setengah kali 2 1, setengah kali min 2 min 1. Ini adalah proyeksi vektor A pada B. Sedangkan proyeksi vektor B pada A berarti ini perbedaannya pembaginya. Ini A kuadrat, ya panjang A kuadrat. Kemudian ini dikali A, bukan dikali B, karena ini proyeksi B pada A. Jadinya 4 kali 4 ditambah min 4 kali 2 ditambah 2 kali min 2. Dibagi 6 kuadrat ditambah min 4 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Dikalikan dengan 4 kali min 6 kali 6, min 4, 2. Jadinya ini akan seperti ini. Kita sederhanakan di sini berarti 3 kali 3 bagi 7. 9 per 7. Kemudian yang ini kita bagi 2 berarti min 2. 3 kali min 2 berarti min 6. Kemudian ini dibagi 2 berarti 1. 3 kali 1 3. Jadinya hasilnya ini 9 per 7 min 6 per 7, 3 per 7. Jadi kesimpulannya berdasarkan uraian di atas kita dapat menyimpulkan dua hal berikut. Proyeksi skalar akan menghasilkan skalar bisa bernilai positif atau negatif. Sedangkan proyeksi vektor akan menghasilkan
vektor. Panjang proyeksi merupakan nilai mutlak dari proyeksi skalar. Jadi proyeksi skalar dengan panjang proyeksi itu bedanya sangat tipis sekali. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.